Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mazhar Muhaimin dari SMK Negeri 2 Banjarmasin, kelas 12 TKJB. Saya di sini ingin menyampaikan materi tentang konfigurasi Service Soft Switch. Materi yang akan saya bahas adalah PBX, System Hunting, dan teknologi SIP. Pertama, PBX atau Private Branch Exchange. Pengertian PBX. PBX atau Private Branch Exchange adalah salah satu bentuk teknologi telekomunikasi yang mampu menyediakan layanan sambungan telepon dari area publik ke jaringan privat. Misalnya dalam gedung perusahaan, kantor, instansi pemerintah, dan sebagainya. Secara garis besar, sistem PBX akan menjembatani komunikasi antara telepon internal penggunanya dan sambungan telepon publik atau PSTN, Public Switch Telephone Network. Lalu jenis-jenis PBX. Pertama, PMBX atau Private Manual Branch Exchange. Pada jenis PMBX, baik koneksi antar extension maupun sambungan antara extension dan pengguna di luar sistem PBX dilakukan secara manual oleh operator. Contohnya, ada panggilan masuk ke Universitas B. Kemudian, penelepon menghendaki tersambung dengan bagian akademik pada ekstensi 344. Selanjutnya, penelepon meminta bantuan operator untuk melakukan forward panggilan ke bagian akademik. Lalu, PABX atau Private Automatic Branch Exchange. Dikarenakan PMBX kurang responsif dan efisien dalam menangani panggilan, berkembanglah PABX yang telah mengandung teknologi elektronik dengan sistem terprogram yang mampu bekerja secara otomatis untuk menangani sesi panggilan dalam jumlah banyak tanpa memerlukan campur tangan operator. Lalu, EPA-BX atau Electronics Private Automatic Branch Exchange. Perkembangan teknik persinyalan sesi komunikasi panggilan dengan PABX dibedakan dengan memisahkan sistem sinyal dan data melalui mekanisme sinyal dan kontrol switching electronics. Melalui sistem persinyalan yang dikirimkan oleh perangkat telepon ke EPABX akan diidentifikasi sebagai dasar EPABX untuk menentukan jalur yang tepat untuk sampai ke perangkat tujuan. Setelah jalur ditetapkan, barulah data suara akan dilewatkan melalui jalur tersebut. Lalu KTS atau Key Telephone System. KTS dikatakan sebagai versi minimalis dari PBX dikarenakan KTS hanya menyediakan mekanisme switching jalur dari jaringan PBX atau Internal Telephone Network menuju STO, Central Telepon Otomatis atau pusat penyedia jalur telekomunikasi. Cara kerjanya cukup sederhana. Setiap permintaan panggilan dari perangkat telepon yang menggunakan layanan PBX dengan perangkat tujuan di luar jaringan akan dilewatkan PBX menuju KTS. Oleh perangkat KTS, data tersebut akan diidentifikasi dan ditetapkan jalurnya untuk dikirim ke STO. Lalu PNX atau Packet Network Exchange. Perkembangan teknologi VoIP yang memungkinkan komunikasi suara melalui perangkat komputer berbasis jaringan TCP atau IP menyebabkan PBX mulai mengembangkan teknologi PNX. Dengan PNX, PABX mampu melayani komunikasi telepon baik analog maupun telepon digital VoIP secara bersamaan. Selanjutnya, sistem PABX. Pertama, PABX digital. PABX digital adalah jenis PABX dengan keluaran dalam bentuk data digital. Jenis ini memerlukan perangkat keras converter untuk mengubah data digital menjadi data analog. Media penghubungnya core 4 kawat tembaga. Kedua, PABX analog. Ciri utama jenis ini adalah hasil keluaran data yang dihasilkan berupa data analog atau suara sehingga tidak memerlukan perangkat khusus. Jenis ini cukup populer pada tahun 1990-an sampai 2000-an. Media penghubungnya menggunakan kabel dengan 2
menggunakan kabel dengan 2 inti kawat. Lalu PABX hybrid merupakan teknologi perpaduan antara PABX digital dan analog. Jenis ini memiliki 4 kabel atau 2 pasang kabel. Sepasang untuk kabel digital dan 1 pasang lagi untuk kabel analog. Lalu IP PABX. IP PABX merupakan teknologi terbaru dari PABX dengan sambungan komunikasi yang tidak lagi terbatas pada jaringan telepon analog ataupun telepon digital, tetapi dapat diintegrasikan dengan jaringan komputer. Ciri utama jenis ini adalah menggunakan kabel UTP yang berkonektor EJ45 sebagai media sambungannya. Lalu sistem PABX berdasarkan sisi link atau penghubung. Pertama, hunting group. Hunting group adalah sekelompok nomor ekstensi yang diatur untuk memproses panggilan tertentu. Panggilan yang masuk akan diputar dalam hunting group sampai mendapat jawaban. Contohnya, dalam satu grup ada 5 nomor, yaitu ekstensi 1001 sampai 1005. Panggilan masuk diterima oleh 1001, tetapi jika tidak ada jawaban akan diteruskan ke 1002. Jika tidak ada jawaban juga maka akan diteruskan sampai 1005. Jika sampai 1005 tidak ada jawaban, maka sistem akan mengirimkan sinyal sibuk kepada pemanggil. Lalu BRA atau Basic Rate Access. BRA atau bisa disebut dengan istilah Basic Rate Interface dalam BRI 2B plus D, 2B, 1D. Merupakan salah satu tipe konfigurasi pada layanan Integrated Service Digital Network atau ISDN yang dapat digunakan dalam subscriber line untuk menangani layanan komunikasi data atau suara dalam sistem telepon analog. Karakteristik dari BRA adalah tersedianya 2 jenis saluran, yaitu 2 channel B yang masing-masing beroperasi pada kecepatan 64 kbps dan saluran kontrol delta atau channel D yang dapat beroperasi pada kecepatan 16 kbps. Lalu DID atau Direct Inward Dialing. DID adalah layanan yang diberikan provider telepon yang memungkinkan alokasi sejumlah nomor telepon yang terkait dengan satu atau lebih saluran telepon. Contohnya, dalam sebuah perusahaan ada memiliki 50 karyawan. Setiap masing-masing karyawan memiliki nomor telepon yang berbeda, memiliki nomor dan ekstensi yang terpisah. Dapat menyewa 10 telepon fisik. Sistem ini memungkinkan terjadinya panggilan telepon secara bersamaan. Jika saluran penuh, maka karyawan lain harus menunggu sampaikan ada saluran yang tersedia. Lalu, VRA atau Primary Rate Access. VRA merupakan tipikal layanan dalam PBX yang memungkinkan terjadinya koneksi telekomunikasi digital end-to-end yang dapat menangani 23 jenis sambungan voice, data, dan video secara bersamaan. Lalu kedua, sistem hunting. Pengertian sistem hunting. Hunting dapat diartikan sebagai grup kanal pengguna yang dilengkapi dengan sebuah nomor panggilan. Jika nomor tersebut dipanggil, pemanggil akan terkoneksi dengan salah satu sambungan bebas. Koneksi yang terjadi antara sistem hunting dan public exchange atau yang dikenal dengan sentral publik memiliki kanal yang disebut dengan subscriber lane. Lalu perbedaan sistem hunting dengan PBX. Sistem hunting memiliki sebuah nomor panggilan yang dikenal dengan sebutan DNG atau Dial Number Group, sedangkan PBX nomor operator. Sistem hunting memiliki beberapa nomor saluran DNP atau Dial Number Part, sedangkan PBX nomor saluran setiap telepon disebut dengan extension. Dapat memanggil DNP secara langsung meskipun tanpa DNG. PBX agar dapat tersambung pada pesawat telepon dengan extension tertentu harus melalui operator.
Sistem hunting membutuhkan subscriber line atau saluran pengguna untuk menghubungkan kanal dengan layanan sentral publik. Sedangkan PBX menggunakan trunk line. Sistem hunting, koneksi yang terjadi antar LNG diatur oleh sentral publik. Sedangkan PBX, koneksi antar telepon lokal atau extension tidak memerlukan bantuan sentral publik, cukup dengan bantuan PBX. Lalu sistem hunting, sambungan antar LNG akan dihitung sebagai tarif. Sedangkan PBX, sambungan telepon antar pesawat telepon, extension, tidak menghasilkan hitungan biaya. Jenis-jenis hunting. Pertama, circular hunting. Pada circular hunting, proses hunting dimulai dengan mencari member berdasarkan digit nomor yang ditekan atau didiam. Contohnya, dalam satu grup terdapat 7 member. Pada satu waktu, ada proses dialing member keempat, sehingga dilakukanlah pencarian dari member keempat hingga member terakhir. Jika tidak ditemukan, maka dilanjutkan ke member 1 hingga member ketiga. Jika tetap tidak ditemukan, maka hunting akan dilanjutkan ke member yang berada di grup berikutnya. Lalu regular hunting. Regular hunting akan mencari member yang dituju berdasarkan nomor dialing yang ditekan atau didial. Proses huntingnya berlanjut berdasarkan member yang sedang dalam kondisi idle atau tidak berada dalam yang koneksi jaringan. Jika tidak ditemukan, maka proses hunting akan dilanjutkan pada grup berikutnya. Selanjutnya 2WF dan 2WB. 2WF dan 2WB merupakan jenis hunting linear yang sering diimplementasikan untuk sambungan panggilan dua arah. Tujuannya mencegah terjadinya penggunaan kanal secara bersamaan. Mekanisme 2WF melakukan huntingnya berdasarkan urutan member dari urutan member yang terkecil menuju ke yang terbesar. Sedangkan 2WB, mekanisme huntingnya dilakukan berdasarkan urutan member dari urutan yang terbesar ke urutan yang terkecil. Lalu GOCD dan UCD. Persamaan kedua jenis hunting ini adalah proses pencarian dilakukan secara merata terhadap semua member, sehingga sangat cocok untuk panggilan terminating. Perbedaan GOCD dan UCD adalah UCD mekanisme huntingnya dilakukan secara acak dalam grup member, sedangkan GUCD awal hunting terhadap member sudah ditentukan terlebih dahulu agar tidak acak. Lalu ANNC hunting. Tipe ANNC hunting memiliki konsep kerja mirip dengan GUCD. Perbedaannya adalah pada ANNC proses terminating yang ditujukan pada announcement. Lalu arsitektur PBX. Pertama, signaling cards. Perangkat yang menangani proses pengiriman dan penerimaan sinyal pada extension atau DTMF atau decadic pulse, serta proses signaling PRX dengan center public atau MFC atau DTMF atau decadic pulse. 2. Line cards. Titik koneksi yang menjadi penghubung antara kanal extension dan central PBX. Bagian ini berperan sebagai boards atau battery, overloaded, ringing, signaling, coding, serta hybrid and testing. Lalu, trunk cards. Terminasi atau antarmuka penghubung antara jalur trunk menuju PSTN dan pengaturan PBX. Tugas utama bagian ini adalah mengontrol trafik saluran trunk, mengkonversi channel sinyal dengan internal sinyal pada PBX, dan sebagai antarmuka penghubung signaling dengan sentra publik atau PSTN. Lalu switch cards berperan sebagai switch antar komponen line cards atau port extension jika terjadi panggilan secara internal dan menjembatani komunikasi antara line cards dan port trunk cards ketika terjadi panggilan dari luar. Contohnya incoming call and outgoing call. Lalu processor cards bertugas sebagai pusat pengontrol yang mengatur dan mengendalikan setiap kegiatan seperti maintenance, operation, call processing, billing, dan safeguarding. Lalu IVR atau Interactive Voice Response atau Operator Switchboard.
DPR bertugas menyediakan layanan koneksi pada setiap panggilan masuk atau incoming call yang dapat dikendalikan oleh mesin, baik secara otomatis maupun menggunakan bantuan tenaga manusia. 3. Teknologi SIP atau Session Initiation Protocol. Pertama, fungsi SIP. Fungsi utama dari SIP adalah menentukan standar dalam proses signaling dan pengontrolan sesi komunikasi dalam komunikasi telepon. Lebih tepatnya dapat dideskripsikan sebagai protokol dalam proses pengiriman sinyal dan mekanisme pengontrolan yang bekerja pada application layer agar digunakan untuk membentuk, mengubah, dan mengakhiri sebuah sesi komunikasi berbasis multimedia antar pengguna. Tahap membangun dan konfigurasi jaringan berbasis SIP. Pertama, user location adalah fase mengobservasi lokasi pengguna yang akan dihubungkan dan saling berkomunikasi. 2. User availability adalah fase analisis keterlibatan atau partisipasi berbagai elemen pengguna dalam atau ketika melakukan komunikasi. Lalu user capability mendesain jenis atau aspek-aspek penentu terhadap protokol dan media yang akan digunakan dalam berkomunikasi. Contohnya, jenis aplikasi yang digunakan. Lalu, session setup digunakan sebagai tanda yang mewakili dimulainya sebuah proses komunikasi antara pemanggil dan penerima. Lalu, session management. Jika keempat tahap sebelumnya sudah terpenuhi, fase dilanjutkan ke transfer, modifikasi, dan pengakhiran sesi percakapan atau sesi komunikasi. Selanjutnya, content message dalam SIP. Pertama, request atau message. Request atau message adalah pesan yang dikirimkan oleh perangkat pengguna kepada server yang berisi tentang permintaan jenis operasi yang akan dilakukan oleh pengguna. Dalam pengiriman pesan request dari klien ke server, ada beberapa jenis elemen penting dalam konten pesan tersebut. Antara lain sebagai berikut. Register dapat digunakan oleh pengguna dalam membuat daftar baru dalam kontak respon yang mengandung konten tentang keadaan permintaan dan status kode yang ditampilkan. 2. Act memberitahukan informasi bahwa klien telah menerima respon terakhir setelah adanya invite. Lalu by, pemberitahuan yang dikirimkan bahwa sesi percakapan akan diakhiri. Lalu cancel, digunakan untuk membatalkan request message ketika belum mendapatkan respon dari server. Lalu invite, memberitahukan adanya user baru atau layanan lain yang di-load dalam komunikasi. Lalu option digunakan untuk menampilkan kapas server. Update digunakan untuk memberitahukan bahwa server melakukan tindakan modifikasi keadaan sesi tanpa mengubah kondisi dialog. Lalu refer digunakan untuk meminta klien untuk mengirimkan request untuk melakukan transfer panggilan. Lalu break digunakan untuk memberi tanggapan terhadap respon sementara yang dikirimkan oleh klien. Lalu subscribe menjadwalkan pemberitahuan notifikasi kepada pengguna secara berkala tentang adanya informasi baru. Lalu notify memberitahu informasi baru kepada pengguna. Lalu publish mempublikasikan event layanan ke server. Lalu message membagikan pesan dengan melalui aplikasi instant message. Lalu info mengirimkan informasi mid session tanpa mengubah session state. Lalu kedua, respon merupakan pesan sebagai umpan balik dari server terhadap request yang dikirimkan oleh klien.
Pesan tersebut berisi tentang jenis operasi yang diinginkan oleh pengguna. Ada beberapa jenis kode respon dari server yang dapat kita pahami, antara lain sebagai berikut. Pertama, 1xx, berarti profession atau sementara, memberitahukan bahwa request telah diterima dengan baik dan sedang dalam pengerjaan. Lalu 2xx, atau sukses, memberitahukan bahwa request telah diterima dengan baik. Permintaan tersebut termasuk dalam daftar operasi yang tersedia dan telah disetujui untuk eksekusi. Lalu 3xx yang berarti redirection, yang mendeskripsikan bahwa pesan yang bahwa request yang diterima memerlukan keterlibatan proses tindakan lebih lanjut. Lalu 4xx yang berarti client error, menunjukkan kesalahan pada request pada baris sintak sehingga server tidak dapat mengenali dan mengakibatkan kegagalan dalam sistem pemrosesan. Lalu 5xx yang disebut server error, menunjukkan kode kesalahan saat server tidak berhasil mengakomodasi request yang dikirimkan klien. Lalu 6xx yang berarti global failure code, yang memberikan informasi bahwa request yang dikirimkan klien tidak dapat dikerjakan oleh server. Lalu elemen pendukung SIP dalam komunikasi voice. Pertama, user agent. User agent terdiri atas UAC atau user agent client dan UAS user agent server. UAC berperan mengirimkan permintaan SIP dan akan diterima oleh UAS. Kemudian permintaan tersebut dikembalikan dalam bentuk respon layanan SIP. Lalu SIP proxy server. Elemen ini juga terdiri atas UAS dan UAC yang bekerja sebagai komponen perantara antar komponen dalam jaringan. Server proxy memainkan perannya dalam mengalokasi routing dan menjamin bahwa request yang dikirimkan oleh klien ke server akan lebih cepat dan dekat rutenya. Lalu redirect server. Server pengalih yang menghasilkan kode respon 3xx atau redirection pada setiap permintaan yang diterimanya. Selanjutnya, request tersebut diarahkan pada klien yang dituju dengan cara menghubungi alamat URI. Lalu registrar, endpoint dalam sistem SIP yang bertugas menyediakan layanan lokasi dengan cara menerima setiap permintaan register dari klien, mencatat dan menyimpan alamat dan parameter dari setiap user agent. Selanjutnya, session border control berfungsi menjembatani komunikasi antara user agent dan server SIP pada setiap layanan yang dijalankan, termasuk network topologi hiding and NAT firewall. Lalu gateway. Gateway dapat digunakan untuk mengkoneksikan jaringan SIP ke jaringan lain, seperti jaringan PSTN atau jaringan packet switch. Ya, itulah yang dapat saya sampaikan. Terima kasih sudah menonton. Mohon maaf jika ada salah. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.